Halo, selamat datang lagi di Beteners. Pada video kali ini kita akan berfokus pada rangkuman FRP3K Perawat tahun 2001 partnya yang pertama. Jadi berdasarkan informasi yang ada di grup Telegram, ada beberapa pertanyaan yang sering keluar pada ujian P3K Perawat tahun ini. Yang pertama itu terkait dengan tindakan setelah IV catheter itu apa? Mungkin saya akan bahas dalam bentuk SOP pemasangan infus. Yang kedua, cara benar pengukuran panjang NGT. Ini sebenarnya saya sudah bahas pada video sebelumnya. Kemudian, pemeriksaan diagnostik untuk pasien appendix itu apa saja? Yang keempat, injeksi IV berapa derajat? Yang kelima, posisi pasien saat memasang NGT. Ini juga SOP NGT yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kemudian, nyeri skala 4 termasuk kategori apa? Yang ketujuh, tindakan perawat setelah perban luka dibuka atau bisa saja ini terkait dengan SOP rawat luka. Kemudian yang kedelapan yaitu jenis dan warna daripada tempat sampah yang ada di rumah sakit. Oke, kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tindakan setelah IV catheter apa? Bisa saja ini terkait dengan SOP pemasangan infus. Jadi, di sini saya sudah rangkumkan ada prosedur pemasangan infus. Standar operasional atau SOP memasang selang infus yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kita cuci tangan. Yang kedua, dekatkan alat. Yang ketiga, jelaskan kepada klien tentang prosedur dan sensasi yang akan dirasakan selama pemasangan infus. Yang keempat, atur posisi pasien yaitu berbaring. Yang kelima, siapkan cairan dengan menyambung botol cairan dengan selang infus dan gantungkan pada standar infus. Yang keenam, menentukan area vena yang akan ditusuk. Yang ketujuh, pasang alas. Yang kedelapan, pasang tourniquet. Yang kesembilan, memakai sarung tangan. Yang kesepuluh, desinfeksi area yang akan ditusuk dengan diameter 5-10 cm. Kemudian yang kesebelas, tusuk IV catheter ke vena dengan jarum menghadap ke jantung. Yang kedua belas, pastikan jarum IV masuk ke vena. 13, sambungkan jarum IV dengan selang infus. Yang 14, lakukan fiksasi ujung jarum IV di tempat insersi. Yang ke-15, tutup area insersi dengan kasa kering kemudian plester. Yang ke-16, atur tetesan infus sesuai dengan program medis. Yang ke-17, lepas sarung tangan. 18, pasang label pelaksanaan tindakan, bereskan alat, cuci tangan, kemudian observasi dan evaluasi respon klien dan catat pada dokumentasi keperawatan. Jadi, itu adalah prosedur daripada pemasangan infus. Nah, di soal dikatakan tindakan setelah IV catheter itu apa? Nah, tindakan setelah IV catheter itu bisa saja ada pada poin yang ke-11. Tusuk IV catheter ke vena dengan jarum menghadap ke jantung, atau pastikan jarum IV masuk ke vena. Jadi, teman-teman nanti sesuaikan saja dengan soal yang ada pada ujian nanti. Di sini saya hanya menjelaskan SOP secara umum kepada teman-teman agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara pemasangan infus yang baik dan yang benar. Next, soal yang kedua, yaitu cara benar mengukur panjang NGT, posisi pasien saat memasang NGT. Kalau teman-teman perhatikan, pada video saya yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang SOP daripada pemasangan NGT. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur pemasangan NGT. Yang pertama, cara benar mengukur panjang NGT. Untuk melakukan pengukuran perkiraan batas lambung dengan menggunakan NGT, yaitu dari hidung ke telinga, lalu dari telinga ke processus sipiedeus. Jadi sejelasnya kita ukur dari hidung ke telinga, kemudian ditarik sampai processus sipoideus. Sejelasnya untuk cara mengukur NGT. Kemudian soal yang kedua, posisi pasien saat memasang NGT. Yang pertama, memposisikan pasien setengah duduk dengan kepala sedikit ditengkuk ke depan atau posisi high roller untuk pasien sadar dan posisi supine untuk pasien yang tidak sadar. Jadi ada dua posisi nih. Untuk pasien sadar itu kita menggunakan posisi high roller, kemudian untuk pasien yang tidak sadar kita menggunakan posisi supine. Lanjut, tindakan perawat setelah perban luka dibuka atau SOP perawatan luka. Jadi di sini saya sudah rangkumkan ada SOP perawatan luka. Nah, di soal ini ada catatan tindakan perawat setelah perban luka dibuka bisa saja ini untuk luka yang lama dan perawatan kembali. Maka setelah kasa dilepas, kita akan cek dulu kondisi luka atau langsung melakukan pembersihan pada poin ke-7 dan poin ke-8 dan seterusnya. Jadi setelah kasa dibuka, kita bisa lakukan basahi kasa dengan betadine, kemudian dengan menggunakan pinset bersihkan area sekitar luka bagian luar sampai bersih dari kotoran. Kemudian basahi kasa dengan cairan NaCl
Kemudian dengan menggunakan pinset bersihkan luka area bagian dalam dengan teknik usapan dari atas ke bawah. Jadi di sini saya hanya memprediksi jika tindakan perawat setelah perban luka dibuka, yaitu kita bisa lakukan yang pertama itu cek kondisi luka, kemudian langsung kita masuk pada poin 7, poin 8 dan seterusnya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Lanjut, pemeriksaan diagnostik untuk pasien appendix. Ya, di sini saya udah rangkumkan ada dua pemeriksaan yang paling sering dilakukan untuk pasien appendix. Yaitu yang pertama kita melakukan USG dan yang kedua kita melakukan CT scan abdomen. Ada sebuah tinjauan literatur dari Belanda menunjukkan bahwa CT lebih unggul daripada ultrasonografi dalam diagnosis appendicitis akut, penyebab potensial abses perut. Jadi, ada sebuah literatur dari Belanda katakan bahwa CT scan abdomen ini lebih baik daripada USG. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal untuk pemeriksaan diagnostik untuk pasien appendix, teman-teman bisa memilih antara USG atau CT scan abdomen. Sudah jelas ya? Next, ada soal juga terkait injeksi IV itu berapa derajat. Nah, di sini saya sudah rangkumkan ada injeksi dengan berapa derajat yang harus diberikan. Untuk IM itu kita tentu saja melakukan dengan 90 derajat. Ini IM-nya. Kemudian untuk subkutan atau SC, kita melakukannya dengan 45 derajat. Kemudian untuk intravena atau IV, kita lakukan dengan 25 derajat. Dan intrakutan, kita lakukan dengan derajat yaitu 10-15 derajat saja. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada gambarnya untuk memudahkan teman-teman dalam menghafalnya. Sudah jelas ya? Kita lanjut pada yang berikut. Ada FR yang beredar itu terkait nyeri skala 4 termasuk kategori apa. Nah, di sini nih kalau bilang soal nyeri skala 4 nih ada dua menurut saya ya. Jika di soal memakai numeric rating scale atau NRS yaitu skala 1 sampai 10, skala 4 itu masuk dalam kategori moderate, skala sedang atau skala nyeri sedang. Nah, kalau kita menggunakan skala 1 sampai 0. Tapi kalau kita pakai Wong-Baker-Vest, pen ratingnya itu untuk skala 4 masuk pada agak mengganggu ya, yang ini ya. Jadi ada dua nih, kalau di soal katakan 1 sampai 10 untuk skala 4 itu masuknya di nyeri sedang, tapi kalau dia menggunakan Wong-Baker-Vest untuk skala 4 itu dia masuk pada yang agak mengganggu. Sudah jelas ya, jadi harus teman-teman pahami bahwa ada dua lagi skala untuk menentukan nyeri yang termasuk kategori skala yang keempat itu skala yang mana? Apakah dia masuk yang skala 4 1 sampai 10 atau yang pakai Wong-Baker-Vest? Sudah jelas ya? Kita lanjut. Oke, kita masuk yang berikut terkait dengan sampah medis jenis warna daripada tempat sampah. Di sini menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, ada 4 jenis limbah daripada B3. Yang pertama, warna merah untuk limbah radioaktif, kuning untuk limbah infeksius dan limbah patologis, ungu untuk limbah sitotoksik, dan coklat untuk limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan dan sisa kemasan, dan juga limbah farmasi. Jadi sudah jelas ya, kalau ada soal yang mengatakan warna daripada limbah infeksius itu apa, ya otomatis yang warna kuning. Untuk warna merah juga teman-teman sudah tahu, warna ungu dan warna coklat juga teman-teman pastinya sudah tahu. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan apabila teman-teman ingin gabung dalam paket belajar Betanerz untuk dapat FR-FR lainnya dan juga latihan soal, teman-teman bisa langsung masuk saja pada link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Demikian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.